Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato panjang lebih dari 1 jam di hadapan ratusan jenderal AS di Virginia. Pidato itu pun penuh dengan cerita yang melompat dari satu topik ke topik lain, mulai dari soal krisis di Ukraina, konflik Gaza, hingga candaan tentang menaiki tangga. Namun, ada beberapa pesan utama yang penting untuk dicatat. Pertama, fokus pada musuh di dalam negeri. Trump menegaskan bahwa militer AS tidak hanya berperan di luar negeri, tetapi juga akan dikerahkan untuk menghadapi ancaman yang menurutnya muncul di dalam negeri, seperti kerusuhan sipil dan imigrasi ilegal. Ia bahkan menyebut situasi itu sebagai perang dari dalam dan menyatakan telah mengerahkan pasukan ke sejumlah kota besar serta berencana memperluas ke kota lain seperti San Francisco, Chicago, dan New York. But it seems that the ones that are run by the radical left Democrats, what they've done to San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, they're very unsafe places, and we're going to straighten them out one by one. And this is going to be a major part for some of the people in this room. That's a war too. It's a war from within. Kebijakan ini menuai kontroversi karena bisa bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang AS yang melarang militer terlibat dalam urusan penegakan hukum sipil. Kedua, Trump kembali menyinggung soal hadiah Nobel perdamaian. Ia mengeklaim berperan dalam meredakan sejumlah konflik internasional, termasuk ketegangan India-Pakistan. Trump bahkan mengatakan dirinya pantas mendapat Nobel meski menyindir penghargaan itu biasanya diberikan kepada orang yang tidak melakukan apa-apa. Namun, kritik muncul karena di saat yang sama, pemerintahan Trump tetap melancarkan serangan udara ke Iran, Yaman, hingga Somalia. Ketiga, rencana mengakhiri perang di Gaza. Trump menyebut sudah menyiapkan rencana perdamaian 20 poin yang menurutnya telah diterima Israel serta sejumlah negara Arab dan Muslim. Kini, ia menunggu keputusan Hamas. Trump memberi tenggat waktu beberapa hari dengan ancaman jika tidak disetujui, Hamas akan menghadapi akhir yang sangat menyedihkan. Keempat, kekecewaan terhadap Vladimir Putin. Trump mengaku masih mendorong perundingan damai untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Namun ia menyindir Presiden Rusia Vladimir Putin yang menurutnya gagal menyelesaikan perang dalam waktu singkat. Trump bahkan menyebut Putin mulai terlihat dalam tanda kutip macan kertas karena perang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian akhir. Meski begitu, upaya diplomasi Trump sejauh ini belum berhasil menghentikan pertempuran. Kelima, sindiran keras terhadap Joe Biden. Sepanjang pidato, Trump tak berhenti menyerang pendahulunya. Ia menuding keputusan Biden menarik pasukan dari Afghanistan menjadi pemicu keberanian Rusia untuk menyerang Ukraina. Trump juga berulang kali menggambarkan Biden sebagai presiden yang tidak kompeten, bahkan menyindir kebiasaan Biden yang beberapa kali tersandung saat menaiki tangga. Pidato panjang ini memperlihatkan gaya khas Donald Trump, yaitu campuran antara klaim besar, serangan terhadap lawan politik, dan janji-janji ambisius. Namun yang paling menonjol, apakah arah kebijakan militer yang ingin ia ubah dari fokus di luar negeri menjadi menghadapi apa yang ia sebut sebagai musuh dari dalam Amerika sendiri?